Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita just recap what we cover so far. Kepingin saya kalau bisa kita selalu bisa tahu apapun yang kita diskusikan, misalnya sutra ini atau teks ini atau topik ini, itu dalam overall konteks itu tempatnya di mana. Jadi kira-kira kita akan selalu bisa tahu dari overall konteks. Dalam Buddha Dhamma, cara melihat kita untuk bisa tahu cara menanggulangi duka tadi itu atau mungkin yang lebih mendasar, cara kita mencapai potensi kita tertinggi itu selalu mempunyai dua faset, dan dua faset ini sangat-sangat berhubungan dan saling mendukung. Faset pertama itu adalah yang disebut upaya, yaitu hal-hal yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita tindakan dalam hidup ini, upaya. Tindakan kita ini tentunya mestinya akan mempunyai efek, jadi tentunya akan bisa kita bedakan di mana tindakan-tindakan ini yang akan membawa negatif efek, yang mana membawa positif efek. Maka untuk itu diperlukan juga yang disebut prajna. Ini makanya dalam bahasa Inggris dan upaya ini sering dikatakan apa caranya atau metodenya atau the way it's actually being done. Kemudian yang ini disebut wisdom atau pengetahuan. Jadi kalau hanya tahu saja tanpa ada upaya, tanpa ada tindakannya, hasilnya tentunya tidak akan efektif, malah hanya sebagai angan-angan, malah hanya sebagai hanya sebagai pengetahuan, kumpulan pengetahuan yang tidak. Sebaliknya kalau tindakan ini tidak kita dasari dengan pengetahuan, prajna atau wisdom tadi, ini tentunya malah tindakan ini kadang-kadang seakan-akan tanpa arah dan nantinya juga akan percuma. Ini banyak sekali, dan ini dua ini memang perlu dibutuhkan. Dan ini tidak sesuatu yang mudah. Apalagi kalau nanti tujuan dari mempelajari semua ini adalah tujuan untuk menanggulangi duka dan membuat keberadaan hidup kita ini lebih berarti dan membuat keberadaan kita ini lebih berguna. Makanya meskipun nampaknya adalah untuk menanggulangi duka sebagai satu cara untuk membuat hidup ini lebih berguna, lebih bermanfaat. Tetapi pada intinya nantinya semua Buddha Dhamma ini tujuannya adalah tahu apa yang sebenarnya ada. Jadi dengan tahu yang apa sebenarnya ada, kita bisa mengembangkan potensi kita yang tertinggi. Makanya tidak aneh, banyak sekali di teks, misalnya teks oleh Master Shantideva selalu mengatakan all that, misalnya kita latih dana, melatih sila, prajna, itu sila, santi, wirya dan sebagainya, itu tujuannya nanti hanya to support wisdom, untuk menuju ke wisdom. Yang dituju ini prajna tadi kan. Karena kalau kita nanti bisa lihat menyempurnakan atau kita bisa lebih
uh, lebih tahu, lebih realize racun ini, tentunya upayanya pun akan menjadi lebih efektif. Contohnya begini, apa ya, misalnya dari sehari-hari saja, yang biasa-biasa saja, yang biasa masih ingat waktu dulu baca ini mengenai misalnya di Mesir itu kehidupan yang ada itu selalu hanya di sepanjang sungai Nile, sungai Nil. Nah, tentunya kepikir juga. Jadi kalau misalnya kita ke Mesir, kalau kita terbang itu masih kelihatan strip yang hijau itu hanya di tepi sungai Nil ini. Lalu kepikir, oh kalau begitu seandainya sungai Nil ini bisa kita bendung, bisa dibendung, bisa diarahkan ke sana, mungkin bisa membentuk suatu daerah lagi di pedalaman. Jadi Mesir itu banyak kan padang pasir. Seandainya bisa ini dibentuk dibendung, kemudian dibelokkan, akan menambah kesejahteraan. Yang ikut dalam proyek itu luar biasa, banyak sekali pakar-pakar, insinyur dan ahli baik dari sipil maupun dari hidrologi semuanya, dan akhirnya ditentukan bendungannya itu di Aswan. Nah, bukan Aswan, tapi dan Aswan Dam itu akhirnya dibendung. Dengan begitu banyak pemikiran, dengan banyak dikira begitu banyak pengetahuan, knowledge, wisdom, apapun, dan diperhitungkan bahwa Aswan itu akan bisa penuh karena Nile ini, apalagi kalau musim hujan ya, Nile ini selalu meluap di tepinya. Makanya di tepi sungai Nile ini, di tepi sungai Nil ini subur sekali dengan adanya begini. Makanya perhitungannya sudah luar biasa, insinyurnya juga luar biasa. Diperkirakan bisa penuh mungkin dalam 6 bulan sampai 8 bulan, dan could be full, atau paling tidak 8-10 bulan kalau ada musimnya. Jadi menangkap sekali musim hujan pun Nile ini akan bisa dipenuhi bendungannya. Benar, bendungannya dibangun, upayakan ini untuk mensejahterakan rakyat, dan juga sudah menggunakan pengetahuan juga macam wisdom atau knowledge untuk membangun ini. Ternyata damnya ini nggak penuh-penuh. Musim hujan datang, damnya keisi, tapi nggak penuh. Kemudian ditunggu sampai musim hujan berikutnya, itu pun damnya nggak penuh. Yang diperkirakan 8 bulan, akhirnya baru mendekati 4 tahun, dam itu akhirnya mendekati penuh. Misalnya mereka luput ngitung sedikit bahwa ternyata ada penguapan. Misalnya, ya, hal yang sebetulnya sederhana itu penguapannya salah, itu koefisiensinya salah. Penguapnya begitu banyak, begitu dibendung. Kalau jalan sebagai sungai tidak begitu banyak penguapan, tapi kalau dibendung, bendungannya ini berdiri menguap lalu banyak. Jadi hilangnya ternyata sampai 3-4 tahun. Tapi tidak berhenti dari situ. Ternyata dengan dibendungnya, dulu kalau sungai Nil ini tidak dibendung, di sana tentunya ada banyak hipopotamus, kuda Nil ini paling senang berendam, kan? Berendam di sana, very cute, all this kuda. Dan
Kuda Nil ini tentunya berat, gede, dan kalau keluar masuk di sungai selalu meninggalkan tapak-tapak yang di sana. Tapi it doesn't matter karena nanti banjir lagi, hilang lagi, banjir lagi, hilang lagi. So it's good. Dan salah satu yang diamati, ternyata di sana mulai banyak wabah malaria. Dan setelah diselidiki, begitu banyak serangga-serangga dan terutama nyamuk berkembang biaknya jauh lebih cepat setelah ini di dam. Orang garuk-garuk kepala, dari mana? Apa hubungannya apa? Apakah nyamuknya ini ada di damnya itu? Dan sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata dulu kalau ada kuda Nil keluar masuk, itu selalu karena badan mereka berat dan banyak sekali lubangnya. Kalau mereka kumpul, itu tapak kakinya semua menjadi lubang-lubang begini. Itu kan penuh air. Biasanya kalau sebelum di dam, air dari sungai Nil yang meluap ini memenuhi kubangan-kubangan tadi. Kemudian menyurut. Waktu dibendung, tidak ada semacam itu. Yang ada hanya lubang-lubang ini yang penuh air. Di situ ternyata nyamuknya berkembang biak. Hal seperti ini nggak kepikir, lack of wisdom, right? Upayanya benar ini. Itu satu. Dan keduanya dulu di Mesir itu tidak cuma di Mesir, sebetulnya di Timur Tengah, di Qatar atau di Abu Dhabi. Jadi di Doha atau di Abu Dhabi itu salah satu ikan yang terkenal di sana itu ikan sardin. Sardin kira-kira seberapa besar? Mungkin dari yang kecil segini, paling segini kan. Saya pernah ke Qatar, sardin di Qatar ini segini. So good, and it's nice. Dan yang paling terkenal di antara negara-negara itu adalah Mesir. Produsir dan sardin yang ditangkap yang masih kecil itu enak sekali katanya. Dan waktu itu salah satu industri yang paling besar di kawasan situ adalah dari Mesir. Pelan sardinnya habis, ada sardin hilang. Nggak kepikir sama sekali ada hubungannya dengan Aswan dan lain. Karena saya pikir mereka juga bingung, malah ada malaria, terus ada ini sudah ngitungnya lama. Sedikit ternyata ada hubungannya dengan sungai Nil tadi. Jadi pada waktu sungai Nil sebelum dibendung itu ke laut. Nah, di laut membawa banyak makanan untuk sardin ini. Sardinnya hidup di sana dan menjadi besar-besar dan menjadi it's a big industry. Begitu dibendung, nggak ada makanan, sekarang dibelokkan. Nil tidak pernah banjir lagi, tidak pernah terlalu banyak apa-apa di sini. Pelan-pelan sardinnya habis, mengungsi sardinnya, cari di darah yang manusia. Ini hanya contoh mengapa upaya dan rajnya ini dibutuhkan. Hal yang biasa ini pun. Makanya belajar mengenai ecology and notice is very important. Itu try to understand the totality hubungan dua itu. Sama juga dengan human ecology. Sama juga with mind, our mind itu mesti dilihat dari segi ecology dari secara holistik lihat. Jadi kalau kalian lihat mungkin bisa dibagi menjadi dua, hampir semua ajaran-ajaran Buddha Dhamma, ritual atau aktivitas selalu dua pihak tadi. Satu, upaya usaha kita, isinya misalnya sila atau berdana, selalu mengamati, tidak merugikan orang lain, selalu dari upaya. Dan selalu akan dibarengi mengenai kerajaan. Tapi dikatakan bahwa nantinya untuk betul-betul bisa lihat tahu apa adanya, ini yang dituju. Karena kerajaan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa diketahui.
nanti kita akan bicarakan lebih mengenai perjanjian, tapi sebelum itu saya akan kembali sedikit konsep mengenai aku yang ditinggalkan kala kemarin. Yang belum tahu di mana akunya itu kemarin. Saya kira mungkin saya mencoba menyimpulkan apa yang kalian tulis di sini dengan mulai bertanya, jadi apa yang ditulis di sini ya, itu sebetulnya tidak luput daripada sebetulnya yang diterangkan di sini. Yang kita kira ada, yang kita kira aku ini bentuknya ternyata bisa bermacam-macam begini. Salah satunya kita selalu merasa ada sosok di dalam kita ini yang terpisah, dan sosok ini mungkin makanya si sosok ini begitu lahir ini namanya salib sosok. Terus juga bisa badannya boleh berubah tapi si sosok salib ini yang terpisah yang dalam diri saya ini tidak berubah-ubah dan tidak tergantung dari, jadi kalau badannya lebih besar sosok itu tidak menjadi lebih besar, kalau badannya lebih kecil so it's still the same. Ini misalnya seperti Casper, seakan-akan ada ini kadang-kadang yang kita bayangkan sebagai nyawa atau roh all this ini jadi si sosok si roh ini makanya selalu semoga rohnya diterima, semoga rohnya bisa mencapai arwah ini umpamanya ada di dalam badan kita, dan arwah ini tidak bisa dibayangkan seperti Casper the Ghost sesuatu di situ. That's one. Jadi arwah ini sifatnya terpisah, gelondongan gitu, right? Dan artinya gelondongan ini arwah ini satu, tidak ada arwah punya tangan, punya kaki, tidak ada arwah roh itu kita pakai dan terpisah dan selalu sama terpisah daripada pikiran ini, dan utuh. Ini satu versi. Biasanya kita mikir adanya aku itu seperti itu, aku itu arwahnya ini seperti ini. Atau misalnya sebagai cerita, misalnya, makanya gitu. Waktu saya dulu di Jepang, saya pergi ke Ginza. Waktu itu saya cari nasi pecel, saya tidak bisa bertemu. Setelah berjalan selama berjam-jam, akhirnya setelah kita makan yakitori misalnya. Saya waktu itu juga merasa kedinginan karena waktu itu musim hujan. Saya ingat saya itu. So you think dalam cerita begitu, sayanya eksis, sayanya ke Jepang, sayanya kepengen makan nasi pecel, sayanya makan yakitori, whatever. Dan saya itu ternyata hanya tokoh dalam cerita saya tersebut. Dan saya semacam itu seperti autobiografi biografi, riwayat hidupmu. Kalau seperti kamu tulis buku cerita, ini riwayat hidupmu, autobiografi. Dan ini kita paling ahli bisa cerita begitu kan. Kalau misalnya saya tanya, Kelvin, kamu riwayatnya begini, kamu bisa cerita. Saya dulu kerja di sini, saya lahir di sini, saya ketemu Pina, dulu pernah ditolak tapi saya mendapat saja, akhirnya saya menang dan sebagainya. Cerita and we are very good at that. Jadi ternyata saya juga exist in that story.
Ya, ada kan saya semacam itu kan. Ada karena saya cerita sebagai sebagai tokoh dalam cerita semacam itu. Kemudian juga kemarin yang saya tanyakan gitu misalnya, saya yang menurut KTP saya lahirnya tanggal berapa? Jadi hidup saya my lifespan keberadaan saya ini juga kita atur. Makanya saya selalu menganggap bahwa hidup kok sudah hampir separuh nih, kamu mikir kehidupan saya gitu. Makanya ada yang namanya umur panjang, umur pendek, right? Itu karena biasanya saya juga saya yang hidup hari ke hari ini, yang mempunyai umur, yang mempunyai lifespan, yang mempunyai tahu. Jadi artinya saya diukur dari ini. Padahal ya kalau dibilang yang si Calvin pada waktu kemarin yang kita cerita, pada waktu umur 5 sama kaya dengan Calvin yang sekarang itu apa gitu. Tapi kita selalu mikir ini sama, tapi Calvinnya ini tumbuh gitu kan. Umurnya tambah, kamu yang tumbuh, and then you become more tua, dan nanti ini Calvinnya akan menua, saya juga akan menua. Jadi ada penuaan karena si Salum ini dari muda sekarang lama-lama tambah tua, jadi ada penuaan karena ada Salumnya. Karena si Salum cerita, that's another type of self. Sebab yang dicerita yang ini lain dengan tokoh dalam cerita tadi, ini different. Kemudian juga ada yang Salim yang sebagai sekarang. Kalau tadi ceritanya Salimnya sebagai objek, meskipun cerita saya waktu itu ada di Jepang, saya beli makan ini gini-gini, yang cerita Salim yang lain. Saya ada saya, cuma yang cerita waktu ini Salimnya yang lain cerita. Makanya saya yang ada dalam hal itu, dalam cerita itu adalah Salim yang hanya tokoh dalam cerita, autobiografi. Salim yang menulis autobiografi. Ternyata ada Salim yang lain. Salimnya sosok yang menulis ini, sosok yang bercerita, sosok yang, makanya saya bilang aku di sini, keakuan ini. Jadi ini sekarang sebagai sosok. Kamu mau jadi sosok apa? Dan ini sosok ini berubah-ubah terus. Misalnya kalau saya ketemu kalian, ya ini kita sebagai teman. Misalnya. Nanti misalnya saya pulang di rumah. Tadi itu agak terlambat juga, saya harus balasin email karena office tetap buka di sana. Lebaran buka ya di Australia. Saya tanya tadi di kantor, kamu makan kurma? Semua. Saya godain mereka aja, saya di sini. Saya baru belajar di sini juga ternyata ada bermacam-macam kurma. Yang satu 3 kali lipat harganya dari yang lain. Beli kaget ke saya. Namanya apa yang paling enak? Maco. Ini memang enak. Jadi saya kesimpulan saya memang paling tidak ada 3 kriteria kurma. Saya sekarang. Yang paling murah kurma, meskipun manis, itu kalau kamu makan kulitnya sisa, karena kulitnya tebal. Jadi mesti ada sisa. Kalau mau ditelan pun boleh, cuma not nice. Yang maco ini kulitnya empuk, kamu makan sekaligus dengan kulitnya pun tidak ada sisanya, karena yang saya dibawa oleh Kazuko ini dari Australia, entah dari mana kurmanya. Ini yang ketiga, ini juga convenient karena kurma ini nggak ada bijinya. Jadi ini cerita sebetulnya
Jangan cerita mengenai kurma, kembali cerita mengenai saya kan. Nah, saya yang nanti di indikator ini diberi gelar kalau ini CEO-nya gitu, ini bosnya, jadi orang-orang masih minta tanya gitu. Atau kalau saya di rumah ini juga tergantung. Kalau weekend saya jadi supir dan pekerjaannya termasuk job description nyuruh troli. Begitu juga kalau saya misalnya dengan anak-anak, saya jadi ayah. Nah, saya jadi ayah pun juga masih punya pekerjaan job description seperti itu. Misalnya kita sering sekali jalan-jalan bersama-sama sekeluarga. Nah, salah satu fungsi saya itu jadi centelan belanja. Jadi saya berdiri depan toko, mereka kalau selesai bawa tas satu, masuk lagi keluar dua. Karena saya nggak begitu senang masuk tokonya, mereka masuk tokonya belanja. Saya masih ingat di Jepang itu ada suatu jalan namanya Harajuku. Kalau ke situ saya ingat Kamura selalu, I don't know why. Sebab orang-orangnya so stylish, all very different, and akhirnya mereka sampai nggak tega lihat saya berdiri begitu sampai kan gitu kan, terus hujan. Saya harus cari, sebab Harajuku itu satu jalan ini, kalau yang senang fashion di sana itu luar biasa. Enggak cuma toko-toko, yang orang-orangnya itu pakaian yang ekspresif, khusus ke Harajuku cuma jalan-jalan untuk pamer diri sendiri aja. Jadi itu makanya banyak fashion designer, Karl Lagerfeld dulu ada di situ, jalan-jalan di situ, Jean Paul Gaultier itu senangannya juga ke Harajuku lihat karena orang-orang di sana. Anyway, jadi berarti sosok kita ini lain-lain. Ya, sosok kita ini lain-lain. Nah, tadi jadi paling enggak ada 4 macam tadi, right? Yang satu yang terpisah, yang Casper tadi bisa. Yang kedua itu cerita tokoh dalam cerita saya, and that. Nah, yang ketiga tadi ini orang yang bisa tua mulai dari muda terus menjadi menua, dan kita selalu berpikir there is I like that. Makanya kalau saya sekarang sudah tua, you refer me that, you refer me. Tua itu karena kamu bandingkan dengan 3 tahun yang lalu, kamu 3 tahun lebih muda, kan 10 tahun. So ada berapa macam diri yang terakhir tadi seperti itu. Nah, ini mengapa kok ini perlu diketahui? Karena 4 hal tadi itu paling biasa kita mengidentifikasikan saya dengan salah satu 4 ini, atau kadang-kadang malah 4. Kadang-kadang kita paling sering mengidentifikasikan, kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong misalnya saya ngomong sama Intan, saya ngomong di Salim begini, saat itu juga I adopt an attitude. Saya mau ngomong sebagai sosok sebagai teman, atau sosok sebagai kakak, atau sosok sebagai ayah gitu. Jadi di rumah pun semacam itu kan, kita urusan dengan anak gitu misalnya. Makanya kadang-kadang interaksi kita ini juga kadang-kadang mempengaruhi, dikatakan dibedakan child, anak-anak, adult, dewasa, parents, orang tua. Nah, 3 sosok ini dulu ada teori namanya transcendental wisdom, teori dari psikologi, digolongkan kita ternyata sikap kita ini bisa paling tidak ada dalam 3 kategori ini. Tentunya akan lebih banyak, tapi intinya 3. Kalau kita bersikap anak-anak, itu meskipun kita hubungannya dengan orang tua kita, anak-anak, tapi tidak, meskipun sebagai orang tua, kita pun masih bisa bersikap sebagai anak-anak. Dan misalnya, anak-anak itu, misalnya ya,
anak-anak itu happiness-nya, kesenangannya itu seenaknya sendiri kan, apa kita ada. Dan mereka selalu menggantungkan ke orang tuanya kalau mau minta apa-apa. Karena sikap anak-anak itu you don't care, karena nggak tahu. Jadi kalau mau nyebrang jalan, nyebrang saja, nggak usah lihat kanan kiri, karena nggak hati-hati, karena memang nggak tahu ini tokoh apa sosok sifat anak-anak gitu misalnya. Tapi juga anak-anak itu selalu menggantungkan kalau apa-apa selalu minta ke orang tuanya, karena memang sudah dari dulu hidupnya itu apa-apa itu diterima oleh orang tuanya. Nah, orang tua yang lalu bersikap anak-anak itu juga seperti itu juga. Malah sebaliknya, kadang-kadang banyak orang tua yang menggantungkan kebahagiaannya dari anak-anak. Very a lot. Terutama misalnya saya lihat anak-anak yang sekolah di Australia gitu. Anak-anaknya ini malah dijadikan sarana untuk membahagiakan orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya senang cerita kalau anaknya di luar negeri, anaknya juga. Sebetulnya nggak ada rasa, bukan nggak ada rasa kejam atau merasa salah. Tujuannya baik dalam hati mereka itu untuk anaknya. Tapi kalau diselidiki benar-benar, it's not true. Juga mungkin ada faktor convenient. Kalau anaknya nggak di situ, nggak repot gitu. Dibayar, masuk ke boarding school yang mahal, ke sekolah yang mahal, bayar ya. Gitu. Nah ini mesti itu berarti kita mengambil sosok anak-anak misalnya. Kemudian yang antara adult dan adult, terutama misalnya suami istri, itu pun juga begitu kan. Kita tergantung. Kalau ngomongkan adult, jadi relationship-nya ini bisa anak dan adult atau anak dengan anak dengan orang tua, atau orang tua dengan adult dengan orang tua, atau kombinasi dari tiga ini katanya. Tapi di sini ditunjukkan bahwa ternyata our personality, sosok yang kita ambil tanpa kita sadari itu real. Dan kita menyesuaikan sikap kita dengan sosok yang kita ambil. Itu real. Kita tergantung mau bagaimana. Jadi misalnya tadi misalnya tadi saya lihat San itu kaget ya. Itu karena saya merasa saat ini bahwa kita nggak perlu San seperti itu, karena saya kepinginnya kita semua di sini itu hubungannya antara dewasa dan dewasa, adult and adult ciri-cirinya saling ngerti, komunikasi, verbal, personal dan sebagainya, sosoknya itu. Kalau kita sudah mulai begitu, itu menganggap yang sana anak-anak perlu dikasih aturan, kita mulai adopt seperti orang tua gitu. That's okay dalam certain things, tapi untuk dari segi pendidikan dan dari segi perkembangan ini itu malah stifling the things. Jadi nantinya kamu ngambil sosok anak yang intinya hanya nurut saja, nurut di sini, and that's not making you grow, not making you more disciplined. Nurut aturan itu lain dengan menjalankan apa yang dibuat aturan itu. It's very different. Lebih baik itu. Makanya that was the point. Makanya itu saya kaget saja sih. Karena saya pikir urusan mengenai urusan sosok begini, ini loh yang sosok. Sekarang saya coba tanya, kira-kira ada lagi atau enggak peran yang namanya saya di luar 4 tadi? Ada yang kamu tahu benar-benar yang misalnya kalau kamu kepingin makan, kamu kepingin makan ini gitu ya. Pada saat itu kamu biasanya selalu mengatakan saya kepingin makan ini gitu kan. Right. Selalu akan ada sosoknya nih. Ini si Salim kepingin makan ini karena ada cerita yang makan ini itu ini. Padahal yang ada apa sebenarnya? Hanya kepinginan. Yang ada kepinginan muncul.
Seandainya hanya ada kepinginan muncul itu masih nggak problem. Tapi begitu muncul saya yang kepingin, ini jadi complicated. Misalnya ada kepinginan makan soto, atau aja kepingin makan dah. Oke, kita bilang kepingin makan soto. Ada kepinginan makan soto. Ya kita cari soto. Tapi kalau kamu lalu ada yang namanya saya kepingin makan soto, preferensi apa ya? Pilihan saya lalu menjadi apa yang saya sukai, apa yang saya pilih. Yang dulu hanya kepingin sesuatu, lalu tambahin embel-embel karena muncul sayanya ini, sosoknya ini yang menuntut, sosoknya ini yang menentukan. Makanya jadi lebih complicated, lebih gitu. Makanya sangat-sangat menolong. Tapi apakah secara praktis, apakah bisa dipisah antara saya kepingin makan dan hanya kepingin makan? Mulainya nggak bisa. Mulainya akan otomatis keluarnya. Atau kadang-kadang juga saya kepingin makan gitu ya. Kadang-kadang juga ada misalnya kamu waktu itu sosok anak-anak, lalu kamu merengek-rengek, yuk makan di sini, makan seperti anak-anak, yuk ke McD atau ke mana. Makanya kita kadang-kadang kepingin makan ini, terus kamu pengennya makan di sana, makan yang harus yang misalnya kembali ceritanya seperti itu, misalnya pengen makan soto pun harus soto Medan, dan soto Medan pun harus yang dari sini gitu. Atau ini karena kamu pada waktu itu muncul sebagai sosok misalnya kekanak-kanakan, tapi juga ada yang yang di sini yang menuntut. Tapi seandainya kamu muncul misalnya sosok sebagai orang tua, sebagai orang tua, malah kamu bilang kamu mau makan apa? Kepingin makan. Ini tergantung muncul sosok kepinginan, hanya keinginan makan saja, dengan sosok yang lain pengejawantaannya, penampilannya akan lain. Jadi ini makanya padahal yang keempat tadi, 4 tipe di sini itu menandakan sebetulnya tidak adanya sebab yang 4 itu bukan aku. Jadi 4 tadi yang kita biasa anggap sebagai aku, itu sebetulnya 4 tadi bukan aku. Yes. Kalau misal saya Kenapa? saya ini Right. Ini tadi put. Jadi kamu as a subject, right? Saya memiliki. Pokoknya kalau kamu jadi tokohnya, kamu jadi subjeknya, itu nah ini diberi nama, jadi kamu bisa refer ya. Yang pertama tadi yang terpisah, yang gelondongan tadi seperti tadi, dan tidak tergantung dari badanmu, jadi itu namanya atma. Makanya disebut anatman, itu tidak ada seperti itu. Atta atau atman itu river yang sering kita sebut arwah. Nah, yang kedua, cerita tentang ceritamu, kamu tokoh dalam ceritamu sendiri, as a world. Ini disebut satwa. You talk about the reason. Yang ketiga, yang saya ceritakan, lifespan tadi, you referring to the lifespan, ini disebut jiwa. Ini yang kemudian lalu disinonimkan dengan arwah dan sebagainya. Yang terakhir ini disebut Pudgala ini you become, makanya kamu jadi tokohnya. Makanya kadang-kadang terjemahnya agak aneh kemarin di Anata. Ini saya dan saya bukan ini. Itu saya yang pertama sebagai subjek Pudgala ini, saya kedua sebagai objek dalam cerita tadi. Kalau yang dikatakan ini milik saya, itu kamu sebagai atma.
si Atma ini bisa tiga macam. Atma ini bisa tiga macam ceritanya. Kamu sebagai inside you, kamu di dalam yang kontrol kamu. Anu angkat tangan kananmu, tangan angkat kanan, atau anu apa bodet. Ini kamu kontrol, owner. Kata-kata seperti perut saya lapar. Ini that Atma seperti misalnya yang own something, and you experience something inside that. Kamu yang merasakan. Nah, ini ternyata 4 hal yang diklasifikasikan semacam ini, meskipun kita selalu gunakan, itu ternyata bukan saya. Dan ini tidak ada orang yang seperti itu, yang ada hanya cerita-cerita sosok ini. Makanya sekarang terjawab, mengapa kok kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 100% selalu berbuat hanya untuk happy? Kok kita hanya berbuat happy? Karena tidak ada yang dibuat happy. Yang dibuat happy ternyata pindah-pindah. Yang namanya aku, yang kita mikir yaitu satu dari 4 ini, nothing di sana. Yang ada hanya itu, bentuk dalam cerita. Jadi misalnya kamu mau beli tas, ya tas ini gitu, kamu mikir kamu butuh tas ini, sebetulnya it's a story, right? It's a story, kamu ada ceritanya gitu. Saya butuh tas ini karena orang ini pakai tas ini, makanya saya perlu. Kalau kamu pikir lucu kan, tas itu intinya untuk membawa sesuatu. Jadi secara teori pakai kresek itu oke. Kalau kecuali di Australia sekarang dilarang. Bukan dilarang. Sekarang semua harus biodegradable. Jadi kalau kamu beli apa-apa sekarang ditambahin 10 sen beli tasnya. Kalau kamu nggak bawa tas. Jadi kemana-mana sekarang orang bawa tas sendiri. I think it's fantastic idea. Sebab plastik itu ratusan tahun atau ribuan tahun baru bisa hilang. Dan itu akan where do we go? Mau kemana nantinya? Mesti gitu. Makanya saya komentar juga waktu itu cuman saya juga bisa lihat misalnya di rumah Bu Lili ini airnya difilter. Filternya ini kapasitasnya umpamanya nggak begitu baik. Dia bilang paling-paling 1 botol gitu. Ya, tapi tunggu memang agak lama karena RO kan, reverse osmosis. Jadi mesti tambah lama. Itu very strict on this thing. Jadi kalau suruh ambil air dari keran itu pun masih agak nggak mantap, meskipun digorok lagi gitu, direbus lagi itu masih nggak mantap. Solusinya not so good, malah beli botol water banyak sekali. Apa jadi di sana botol, kamu mau minum nih, mau botol, nanti akan sampai di lautan mungkin jadi makanan ikan pausnya mungkin sakit perut kalau makan botol ini nggak bisa tangguh anyway. Makanya saya senang kalau di sini kalian bawa drinking bottle, it's very very good. Kecuali malah pemimpinnya sendiri bawa botol aqua. Gimana kan? Kalau cuma satu, kamu bilang aja ini selesai pakai 3 tahun nih. Makanya saya pikir kalian itu senang saya lihat dia bawa drinking bottle. Artinya kamu peduli, kita harus peduli ke lingkungan, ke satu dengan yang lain. Jangan seenaknya karena ini ada saja kita. Really to be. Jadi ternyata, makanya sekarang baru tahu, ternyata yang kita usahakan sehari-hari, misalnya, mengapa kok masih tetap tidak senang? Misalnya, kembali lagi, contoh yang agak drastis, misalnya, saya, kenapa kok kamu bisa jadi susah? Padahal kamu sudah bantu kan?
kamu lihat itu hopeless. Why do you think? Mengapa kamu pikir kamu bisa jadi susah? Karena pada waktu itu kamu mengambil sosok orang tua, right? Kamu lihat anaknya, you want to do for them. Dan kalau kamu nggak bisa, kamu susah seperti orang tua. Kepingin lihat anaknya masuk angin pun susahnya luar biasa. Kamu pun kepingin kalau kamu jadi orang tua, lihat anakmu masuk angin. Kalau bisa, kamu kan mau ganti tempat kan? Saya saja daya masuk angin, kamu sembuh nak. Yes. Nah itu loh perasaan. Kamu jadi sosok. Jangan takut, nggak apa-apa asal kamu tahu saja. Tapi kadang-kadang justru dengan sosok ini, kamu bisa berubah, tetap menjadi orang tua. Kamu bilang, oke, sekarang I fix. Sebab saya tahu ini kok hanya sementara ini. Sedihnya akan hilang kalau kamu ganti sosok ini. Dan yang ada itu di sini. Tapi kita benar-benar sayanya, Erisanya benar-benar yang merasa hopeless, merasa lihat begitu banyaknya nggak bisa apa-apa. Kamu lihat banyak puing-puing di sana, kamu nangis, kamu paralyzed. Karena kamu nggak benar-benar. Tapi sebetulnya apa sih? No, sebetulnya ada tumpukan. Kalau kamu lihat tumpukan, kamu lihat sih, karena dulunya seperti apa yang bisa saya kerjakan. Kamu approach sebagai sosok dewasa sekarang. Dok, nah, what can you do? Lain kan? Lalu yang kita sebut teman dan sebagainya. Begini, ini teknik apa yang mulainya kamu memakai begini. Cuma nanti akan lebih serius lagi. Nanti lebih serius. But I want you to get this one, right? Jadi kira-kira ada atau enggak aku yang kamu rasakan di luar kira-kira 4 kategori tadi? By the way, 4 ini pada waktu kita merasakannya, itu kita rasakan benar-benar ada aku. Jadi kalau bilang aku kepingin makan, itu benar-benar kamu aku kepingin makan. Meskipun yang ada hanya keinginan untuk makan. Bedanya banyak. Tapi boleh disebut hanya aku. Makanya kemarin saya cerita ke Subuhnya misalnya. Kepinginan, ketakutan, semua itu lalu disebut aku yang takut. Boleh-boleh saja asal kita tahu tidak ada akunya yang terpisah yang takut. Yang ada hanya rasa takut, yang ada hanya rasa kecewa, yang ada hanya rasa senang. Tapi diberi nama aku senang, nggak apa-apa kan, asal kita tahu saja akunya. Makanya kita ini kalau kita kepingin ini, ya kita kepingin ini hanya rasa kepingin saja. Kita kan repot untuk memenuhinya kan ya. Karena apa? Karena ada akunya belakangnya. Akunya sosok ini yang kepingin dipenuhi. Tapi yang ada hanya rasa kepingin sebetulnya. Ini dipenuhi atau tidak? Kalau tidak ada akunya, ya cuma rasa kepingin saja. Does it make sense? Kita kepingin memenuhi itu karena ada akunya ini. Dan akunya ini tidak ada. Guess what? Ini terpenuhi. Keinginannya ini terpenuhi. Sosoknya ini kan tidak ada. Makanya tidak akan cocok. Kamu penuhi ini pada saat itu kamu ada sosok. Padahal sebetulnya yang betul-betul inginkan itu nggak ada, yang ada cuma keinginannya ini saja. Dan keinginannya itu akan nanti berganti-ganti terus. Yang kamu ngomong kemarin, toh akan diganti dengan keinginan baru, right? Kita tahu. Jadi keinginan itu punya sifat, kamu dipenuhi atau tidak dipenuhi akan diganti dengan keinginan baru. Karena ini saja sih, karena ini saja. Tapi begitu ada misalnya Sugusyang atau Salim atau Andu di belakang, nah ini reputasinya macam-macam. Nah, tapi seandainya kita punya knowledge, punya this kind of, the state of mind yang kita bisa tahu bahwa itu kira-kira bagaimana efeknya dalam hidup. So much easier. Jauh lebih mudah. Karena kamu tahu ada
Sebabnya masih ada di luar. Misalnya, mengapa kau mendadak bisa ada perasaan marah? Karena kamunya yang tersinggung. Tapi kan nggak bisa kalau kamunya kamu bilang, kamu sudah tersinggung, marahnya sudah keluar. Nah, ditututin gitu. Oke, yang ini sudah betul marahnya terjadi karena ada akunya, tapi kamu tututin gitu. Oke, ini yang ada hanya kemarahan. Tidak perlu saya marahnya. Oke. Lalu kemarahannya dilihat sebagai apa adanya, yaitu hanya pengalaman marah. Right? Saya ingin clear dulu ini urusan aku ini. Jadi akunya nggak hilang kan ya? Akunya masih ada di situ. Kurang lebih 4 macam tadi. Padahal 4 macam itu bukan aku. That's not aku. I-nya di mana? Hanya nama, hanya sebutan, hanya label. Ada keinginan lalu dilabel. Yang ingin Intan. Intan ingin ini. Padahal yang ada apa? Hanya keinginan. Nah begitu kamu label ada Intan ingin ini. Intannya ini tergantung. Kalau kamu lalu jadi sosok ini yang dulunya hanya keinginan ini, kamu sosok ini menjadi sesuatu yang impossible to be pleased. Karena yang punya keinginan itu hanya ada keinginan itu hanya cuma dirasakan. Makanya saya bilang kan, ini terpenuhi atau nggak terpenuhi, keinginannya sendiri doesn't matter untuk keinginannya. Karena keinginan akan dengan situasi, kalau ada ini, itu timbul. Itu timbul, ini timbul keinginan. Kalau ada ini, misalnya kamu lihat ini, lihat itu, terus timbul keinginan. Begitu kamu bilang, saya ingin, tergantung. Kalau kamu sayanya misalnya jadi sosok anak-anak, atau kamu jadi sosok orang tua, orang lain. Kalau orang tua, udah nggak usah, apa-apa begitu. Tapi kalau jadi anak-anak, I need it. Spesifik lagi. Misalnya kalau kamu, tapi memang karena ada sih, jadi memang kamu boleh pilih. Jadi misalnya dulu waktu saya kecil, nggak pernah saya dengar orang tua saya beli pepaya, tanya ini pepaya apa, itu nggak pernah. Paling yang matang atau mentah gitu. Besar kecil. Kalau sekarang wah, California, Hawaii, apa macam-macam. Kadang-kadang benar, biar tahu, avocado khas itu mahal sekali. Saya terakhir ini sebelum sini diajak keliling ke Kemcik, saya lihat avocado khas. Berapa ya? Lebih dari 200, lebih. Iya, lebih 200.000 sekilo. Saya tanya satu itu kira-kira mungkin 100 gram kali ya. Lebih. 100 gram itu harganya kalau nggak salah 25.000. Jadi tadi pagi avocado yang saya makan itu avocado rebus. Tapi enaknya lebih enak daripada yang khas. Ya nggak tahu hus atau his atau apa, nggak tahu. It was nice man. Buat saya sih nggak begitu soal it was nice. It was very nice. Ini loh, kalau saya muncul, can you get this one? Can you get this one? Ya, makanya harus dibarengi dengan